Terpaksa menikahi pembantuku. Penulis Via Raya. 34. Kau bukan anakku lagi. Maafin Zepa, Ma. Lirih Zeus dengan kepala yang tertunduk dalam. Maaf kau bilang. Asilas mengeraskan rahangnya sambil menatap tajam putranya. Maaf untuk apa sayang? Tanya Diana bingung. Maaf karena Z membunuh calon cucu mama dan papa sehingga Heli pergi. Jawab Zeus menjatuhkan kepala di lututnya. Hatinya serasa diremas-remas ketika mengucapkannya. Mendengar putranya berkata seperti itu membuat Diana dan Asilas menganga terkejut. Di dunia ini mana ada seorang ayah yang tega membunuh anaknya sendiri. Terlebih anaknya belum terbentuk sempurna dan masih sangat-sangat kecil. Yang benar saja Zee, bercandalmu sangat konyol dan mama sangat tidak suka itu, ujar Diana tersenyum canggung. Sementara sang istri tidak mempercayai ucapan putranya, Asilas tidak menunjukkan ekspresi apapun. Pria itu terus menatap putranya seolah meminta agar Zeus melanjutkan ucapannya. Pa, kenapa papa diam saja? Protes Diana. Diam, biar Zeus melanjutkan kata-katanya. Sangga Asilas menggebu. Sontak Zeus mengangkat kepalanya menatap sang ayah. Z seorang pembunuh, Pa. Z membunuh darah daging Z sendiri, ujar pria itu berderian air mata. Sebelumnya ia memang takut dengan ayahnya, tetapi ia berani mengakui kesalahannya karena pantas mendapatkan hukuman. Jarang sekali ada pria yang menangis, entah apapun permasalahannya. Entah itu putus cinta, dikhianati, atau mungkin karena terluka. Namun tidak dengan Zeus saat ini. Bagaimana tidak? Selama 3 bulan menyandang status sebagai suami Helios, pria itu hanya bersikap kasar, melukai fisik dan hati istrinya. Dan penyesalan terbesarnya adalah membunuh calon anaknya sendiri. Betapa terpukul pria itu saat ini karena kehilangan istri dan calon anaknya sekaligus. Z, bagaimana bisa? Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Diana dengan manik mata yang berkaca-kaca. Wanita itu terlihat kebingungan dan tidak percaya dengan ucapan putranya. Sambil mengepalkan tangannya kuat-kuat dan gigi yang saling diadu, Asilas berkata, katakan sebenarnya apa yang terjadi. Katakan secara detail tentang apa yang telah terjadi, jangan ditambah atau dikurangi. Zeus mengangguk mantap mengiyakan ucapan ayahnya. Semua ini karena Z sedang kacau dan mabuk. Tapi Z akan menceritakan semuanya sejak pertama kali Z dan Heli pindah ke rumah ini. Z akan terima apa saja hukuman yang akan papa dan mama berikan. Jelas pria itu menggebu. Jika ia menceritakan dari hari di mana ia mabuk dan membunuh calon anaknya, rasa-rasanya akan sangat tidak cukup. Jadi ia mulai bercerita di hari pertama ia dan Helios pindah. Mengatakan semuanya tanpa ada rasa malu, tanpa dikurangi atau dilebihkan. Menceritakan bagaimana ia menyiksa Helios sampai koma berhari-hari di rumah sakit dan menyiksaan di mana ia cemburu melihat Helios dekat dengan Draka. Z, kenapa kau jadi seperti ini? Kau terlihat seperti monster yang sangat kejam. Bagaimana bisa Heli menyembunyikan semua ini dari kami? Bagaimana bisa Heli berbohong ketika papa bertanya dan malah menjawab dengan hal baik? Tanya Diana tidak percaya. Wajahnya basah karena air mata kekecewaan. Seluruh tubuhnya bergetar membayangkan bagaimana sakitnya menjadi Helios.
Apalagi mengingat senyum menantuna kala itu di saat ia berkunjung. Senyum tulus tanpa ada beban apapun. Rasanya bagi disayat sembilu benar-benar menyakitkan. Tentu saja karena monster ini mengancam Heli agar tidak mengatakannya. Timpal Asilas dingin. Apa benar begitu? Tanya Diana berharap sang putra berkata tidak. Benar, Mah. Ze mengancam akan menenggelamkan Heli di batap lagi. Saut Zeus lirih sambil melirik ibunya. Astaga Zeus, kenapa kau menjadi sekejam ini? Kenapa Mama harus melahirkan monster sepertimu? Terkejut Diana mengetahui hal itu. Tubuh wanita itu limbung bersandarkan pada bahu sang suami. Ia tidak tahu telah melakukan kesalahan besar apa di masa lalu sampai-sampai harus melahirkan anak sekejam Zeus. Jangan terkejut dulu. Aku yakin kau tidak akan pernah membayangkan bagaimana cara anakmu membunuh calon cucumu. Asilas menimpali ucapan istrinya tetapi terus menatap tajam putranya. Jadi, lanjutkan. Lanjut Asilas dingin. Kemudian Zeus mulai melanjutkan kisah hidupnya bersama Helios sampai di mana ia mengetahui kabar tentang Minerva hamil. Hingga pada akhirnya ia mabuk dan membunuh janin yang dikandung istrinya dengan membabi buta. Asilas beranjak bangun dan membungkuk menampar putranya. Dasar bajingan bodoh, beraninya kau membunuh cucuku. Kenapa kau menjadi sebodoh ini? Kau, anak yang selama ini papa bangga-banggakan. Kenapa kau menjadi monster mengerikan seperti ini? Maaf ini Ze telah mengecewakan papa dan mama. Lirih Zeus masih dengan kepala tertunduk seolah tamparan sang ayah sama sekali tidak ada artinya baginya. Maaf untuk apa? Memangnya dengan kata maaf semua yang kau lakukan akan bisa diubah? Tidak, bukan? Asilas menendang bahu putranya hingga jatuh terjengkang ke belakang. Seolah apa yang ia lakukan tidak cukup, kini Asilas menyeret tubuh putranya dengan kasar. Sedangkan Diana hanya bisa menangis histeris melihat sang suami menyakiti putranya. Perasaannya benar-benar hancur lebur. Kekecewaannya membuat seorang ibu seperti Diana tidak sanggup menghentikan perbuatan sang suami. Pa, panggil Diana. Tetap di sini dan jangan pernah berpikir untuk ikut ke lantai atas, kata Asilas mengingatkan. Diana menggeleng lemah dan terus menatap kedua pria tercintanya. Namun, ia tidak bisa mengabaikan peringatan sang suami karena tahu apa yang akan suaminya lakukan terhadap putranya. Kenapa? Apa sakit? Tanya Asilas mengejek. Pria itu memegang kaki kiri putranya dan menyeretnya menaiki anak tangga. Tubuh Zeus terasa sangat ringan dilihat dari cara Asilas menyeretnya sepanjang jalan dari lantai 1 sampai lantai 2. Di mana kamarmu? Tanya Asilas dingin. Di sana, Pa. Saut Zeus sambil menunjuk sisi kanan tangga. Setelah mendapat jawaban, Asilas kembali menyeret putranya ke arah kamar. Sampai di dalam, pria itu melempar putranya hingga mengenai ranjang. Desi Zeus kesakitan. Akan tetapi, ia tidak berani untuk sekedar mengeluh. Asilas melepas ikat pinggangnya dan menggerak-gerakkan tangannya agar tidak kaku. Lalu, ia mulai melayangkan ikat pinggang itu ke tubuh putranya. Apa seperti ini caramu memukuli Heli? Tanya Asilas sambil terus mengayunkan ikat pinggang di tubuh putranya. Iya, Pa.
Saut Zeus terbatas sambil mendesis menahan sakit. Berapa kali kau melakukannya? Tanya pria parubaya itu. Ze tidak tahu, Pak. Tapi Ze melakukannya hingga seluruh tubuh Heli terluka kecuali bagian yang terlihat. Jelas Zeus. Pria itu menjawab dengan sangat jelas. Tidak ada kata yang terbata dan raut yang begitu serius. Baiklah. Asilas kembali memukuli tubuh putranya dengan ikat pinggang hingga darah segar bercucuran. Bagaimana? Apa kau sudah bisa merasakan apa yang Heli rasakan saat itu? Ya, rasanya sangat-sangat menyakitkan, Pak. Saut Zeus mantap. Sebelumnya, pria itu hanya mengerang kesakitan tetapi tidak mengeluarkan cairan apapun di matanya. Namun, mengingat bagaimana reaksi Helios yang ia siksa ketika itu, sontak air matanya mengalir deras. Maafkan aku, Heli. Tangis Zeus meraung menyesali perbuatannya. Sekarang bukan saatnya memohon maaf, ujar Asilas dingin. Ia kembali meraih kaki putranya dan menyeretnya ke kamar mandi, mengisi air di batap hingga penuh dan menenggelamkan Zeus di sana. Saat ini Asilas sengaja menyiksa putranya seperti yang Helios terima. Ia ingin Zeus tahu bagaimana rasanya. Betapa kesakitannya Helios waktu itu hingga putra semata wayangnya itu akan sadar. Setelah beberapa kali menenggelamkan kepala putranya di dalam air dan hampir kehabisan napas, Asilas pun berhenti. Mulai hari ini kau bukan anakku lagi. Jabatanmu di perusahaan sebagai CEO aku copot. Jika kau ingin menjadi anakku dan kembali bekerja di perusahaan, bawa Heli pulang dan tebus semua kesalahanmu padanya, ujar Asilas setelah merasa cukup menyiksa putranya. Jabatan CEO di perusahaan sama sekali tidak penting lagi buat Ze, Pak. Ze cuma mau Heli. Ze menyesal sudah membuat jahat pada Heli selama ini. Sanggah Zeus menggebu. Ya sudah, sana cari. Mau penting atau tidak jabatan CEO di perusahaan bagimu, aku tidak peduli. Pokoknya aku mau kau bawa Heli kembali. Kalau tidak, jangan pernah muncul di hadapanku dan Diana lagi karena kau bukan anak kami lagi, ujar Asilas tidak kalah menggebu. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.